Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Wahyuni, mahasiswa dari program studi Sains Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menganalisis salah satu berita dari situs Infobank News yang berjudul Krisis Kepercayaan Udang Indonesia, Dampak Ekonomi dan Tantangan Tata Kelola Perikanan. Nah, fokus analisis saya dan rekan saya adalah menemukan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kalimat efektif, lalu memperbaikinya agar lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Di sini saya akan menganalisis kalimat pertama yang terdapat pada berita tersebut, yaitu karena itu kasus ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai sinyal penting betapa rapuhnya sistem tata kelola mutu dan rantai nilai perikanan nasional. Nah, permasalahan yang terdapat pada kalimat tersebut yaitu yang pertama, tidak bisa dipandang sebagai semata, melainkan struktur ini panjang dan rumit. Yang kedua, sinyal penting betapa rapuhnya. Sinyal tambah betapa rapuhnya terasa agak berlebihan atau berbelit. Dan yang ketiga, redundasi unsur penting plus betapa rapuhnya plus sinyal, makna itu berulang-ulang. Nah, ketiga kalimat tersebut yang saya jelaskan itu tidak terdapat kalimat efektif. Nah, di sini saya akan memberikan usulan perbaikan saya yang sesuai dengan struktur kaidah kalimat efektif, yaitu kasus ini bukan sekedar persoalan teknis, melainkan menunjukkan bahwa sistem tata kelola mutu dan rantai nilai perikanan nasional rapuh. Saya atas nama Nining Anggrani, saya akan menganalisis kalimat yang kedua. Pada kalimat yang kedua, jika kasus ini menimbulkan penurunan ekspor sebesar 20% sampai 30%, potensi kerugian bisa mencapai 200 juta sampai dengan 300 juta per tahun. Masalah yang pertama, menimbulkan penurunan ekspor sebesar 20% sampai 30% atau bisa dipersingkat menjadi ekspor 20% sampai 30%. Yang kedua, potensi kerugian bisa mencapai potensi dan bisa mirip makna kemungkinan. Usulan perbaikan jika ekspor turun 20 sampai 30% kerugian bisa mencapai 200 sampai 300 juta per tahun. Halo semuanya, nama saya Nurul Najwa Dugraka. Saya akan menganalisis kalimat ketiga. Pada kalimat ketiga, dalam jangka panjang, persoalan ini dapat menurunkan trust index terhadap produk perikanan Indonesia, memberi peluang bagi negara pesaing seperti India, Vietnam, dan Ekuador untuk mengambil alih pangsa pasar. Adapun inti permasalahan yang pertama, trust index adalah kata asing bisa diganti dengan indeks kepercayaan. Yang kedua, struktur memberi peluang bagi untuk cukup panjang. Yang ketiga, kalimat mengandung dua gagasan besar, turunnya kepercayaan dan peluang bagi pesaing, sehingga kerangka kalimat menjadi berat. Adapun usulan perbaikan, dalam jangka panjang, masalah ini dapat menurunkan indeks kepercayaan produk perikanan Indonesia dan memberi peluang bagi India, Vietnam, atau Ekuador untuk merebut pangsa pasar. Nama saya Nurul Ainon Mas. Pada salah satu kalimat atau paragraf, saya menemukan beberapa kata yang kurang efektif. Salah satunya yaitu, selain bisa berdampak langsung, kasus udang ini bisa menimbulkan dampak tidak langsung, mulai dari biaya tambahan untuk pengujian keamanan, risiko import reaction, penundaan kontrak, hingga hilangnya kepercayaan jangka panjang dari pembeli internasional. Inti masalahnya di sini adalah yaitu yang pertama, frasa. Selain bisa berdampak langsung, bisa menimbulkan dampak tidak langsung. Pengulangan katanya terlalu banyak, mulai dari dampak dan bisa. Yang kedua itu ada daftar, mulai, dari, hingga. Di bagian ini terlalu panjang dalam satu kalimat. Kemudian usulan perbaikan dalam kalimat saya itu, selain dampak langsung, kasus ini dapat menimbulkan efek tidak langsung, seperti biaya pengujian keamanan, risiko penolakan impor, penundaan kontrak, dan hilangnya kepercayaan dari pembeli internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Daute. Saya akan menganalisis kalimat yang kelima. Pada kalimat yang kelima, dalam jangka pendek kelebihan pasokan di pasar domestik akibat turunnya ekspor akan menekan harga udang lokal. Data KKP
2023 menunjukkan bahwa setiap 10% penurunan ekspor berpotensi menurunkan harga domestik sebesar 6-8%. Masalah yang pertama, secara umum kalimat ini sudah cukup efektif, tapi bisa dipadatkan sedikit agar lebih ringkas. Yang kedua, berpotensi menurunkan harga domestik sebesar 6-8%. Usulan perbaikan dari saya adalah dalam jangka pendek, kelebihan pasokan domestik akibat ekspor yang menyusut akan menekan harga udang lokal. Data KKP 2023 menyebut bahwa jika ekspor turun 10%, harga domestik bisa turun 6-8%. Perkenalkan, saya Nurhaliza, mahasiswa program studi Sains Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis salah satu berita dari situs Infobank News yang berjudul Krisis Kepercayaan Udang Indonesia, Dampak Ekonomi dan Tantangan Tata Kelola Perikanan. Fokus analisis saya adalah menemukan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kalimat efektif, lalu memperbaikinya agar lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Saya akan menganalisis kalimat ke-6. Pada kalimat ke-6, tanpa dukungan pemerintah melalui subsidi input, pelatihan mutu, dan perluasan pasar alternatif, risiko farm exit di kalangan petambak kecil akan meningkat, menyebabkan underutilization lahan tambak dan penurunan efisiensi ekonomi nasional. Adapun masalah yang pertama, risiko farm exit. Istilah farm exit asing atau tidak lazim. Yang kedua, menyebabkan underutilization lahan tambak dan penurunan efisiensi ekonomi nasional. Frase panjang banyak unsur. Adapun usulan perbaikan yang pertama, tanpa dukungan pemerintah berupa subsidi, pelatihan mutu, dan akses pasar alternatif, petambak kecil berisiko keluar dari usaha, memicu lahan tambak tidak optimal dan menurunnya efisiensi ekonomi nasional.